sebelumnya saya upload di ini ya, pertemuan 14, terus saya record ya untuk ininya record mata kuliahnya. Oke, mungkin kita mulai saja ya teman-teman ya untuk kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini bersama kita akan melanjutkan materi kuliah terkait dengan perkuliahan aljabar liniernya. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai transformasi vektor. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi nih materinya tentang transformasi vektor juga, namun sekarang transformasi vektornya sedikit berbeda karena di belakang transformasi vektor ini ada kata liniernya gitu ya. Kita akan belajar bagaimana caranya suatu vektor ditransformasikan dari ruang satu ke ruang yang lainnya. Misal teman-teman punya vektor A. Nah, vektor A ini dia berada di ruang R3 misalnya. Lalu teman-teman ingin transformasikan misalnya si vektor A tadi ke ruang vektor yang berbeda. Misalnya sekarang ruang vektornya adalah U3 gitu. Nah, teman-teman bisa gunakan cara ini untuk mengubah atau mentransformasikan vektor dari suatu ruang ke ruang lainnya. Nah, kita mulai saja ya teman-teman ya. Sebelumnya kita bahas dulu definisi dari transformasi vektor linier. Jadi apa sih yang dimaksud dengan transformasi vektor linier? Jadi transformasi vektor linier ini adalah sebuah fungsi dari suatu ruang vektor kedua ke ruang vektor lain. Misalnya di sini kita punya fungsi dinamakan misalnya f aja gitu ya. Nah ini ya f misalnya. Lalu kita ini fungsi untuk ininya ya, fungsi untuk transformasinya. Lalu misalnya kita akan mengubahnya atau mentransformasikan si vektor tersebut dari ruang V ke ruang W. Nah, dikatakan fungsi dari ruang vektor V ke dalam ruang W adalah F. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman tulis rumusnya, F ini adalah rumusnya. Nah, V ini adalah ruang asalnya. Dan W ini adalah ruang yang akan ditransformasikannya. Nah, jadi kayak gitu ya. Maaf sebentar, saya mau ini dulu, ada keperluan dulu sebentar ya, 1 menit. Ya bentar bun. Ini bun. Bun. Ya maaf, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya, cara menuliskan fungsi dari transformasi vektor linier. Nah, misalnya kita ambil contoh. Nih, diketahui suatu transformasi vektor dari ruang R3. Ini mungkin saya salah tulis ya, harusnya R aksen 3. Nah, kayak gini misalnya. Ini aksen 3 harusnya. Ada coraknya harusnya. Nah, misalnya kita akan mentransformasikan suatu vektor gitu ya. Vektornya ini kita ketahui fungsinya itu adalah T. Nah, ini fungsi dari transformasinya adalah T. Lalu kita akan transformasikan si vektor, misalnya kita asumsikan vektornya vektor A deh. Gini ya, vektor A. Nah, kita mau transformasikan si vektor A yang tadinya berada di ruang vektor R3 ke ruang vektor R aksen 3. Nah, kayak gini ya. Dengan rumus transformasi sebagai berikut. Jadi ternyata di sini sudah diberi ya rumus transformasi untuk si vektor A3 ini bertransformasi dari ruang vektor R3 ke ruang vektor R aksen 3. Nah, di mana di sini diketahui dimensi dari ruang vektor R itu adalah 3 dimensi ya, 3 di sini ada 3-nya kan. Nah, di mana kalau seperti yang kita tahu, kalau 3 dimensi berarti terdapat 3 buah titik ya. Di sini ada titik X1, ada titik X2, dan titik X3. Mungkin kalau teman-teman mau asumsikan dengan huruf lain boleh juga, misalnya X, Y, sama Z. Nah, ini terserah ya. Tapi di sini dicontoh menggunakan X1, X2, dan X3. Nah, kita mau transformasikan si vektor A ini ke dalam ruang vektor R aksen 3 yang sebelumnya adalah berada di ruang vektor R3.
Nah, di mana rumus transformasinya ini untuk titik X1-nya sebagai berikut. Jadi fungsinya sebagai berikut ya teman-teman ya. Jadi fungsi dari X1-nya itu adalah 2X1 dikurang X2. Nah, sedangkan untuk titik X2-nya fungsi transformasinya adalah X2 plus X3. Dan untuk X3 fungsi transformasinya adalah X3 pangkat 2. Nah, misalnya sekarang kita ambil satu buah contoh. Kita punya satu buah vektor, dinamakan misalnya vektor A ya. Di mana vektor A ini dia memiliki titik X1, X2, dan X3-nya sebagai berikut. Misalnya X1-nya 2, nah ini ya X1-nya 2. Lalu X2-nya 1, ini yang ini ya teman-teman. X2-nya 1, dan X3-nya itu adalah minus 1 ya. Akan ditransformasikan oleh fungsi T, ya ini fungsi T, menjadi T21 minus 1. Nah, kita mau transformasikan si 21 minus 1 ini ke dalam bentuk ruang vektor yang baru ya, teman-teman ya. Di mana rumus dari transformasi ruang vektornya ini sudah didefinisikan di atasnya yang ini ya, teman-teman, yang 2x plus 1 dikurang x2 dan seterusnya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja ke rumus. Nah, ini kan T ya. T aksen. Ini A vektor, ini A vektor. Lalu kita akan ubah ke dalam bentuk A vektor. Jadi kita masukkan si vektor A ini ke dalam fungsi transformasinya. Nah, kita coba hitung ya teman-teman ya. Di sini T untuk fungsi transformasinya. Kita masukkan vektor A-nya. Nah, sekarang kan tadi rumusnya 2x1 dikurang x2. Nah, di sini x1-nya berapa? X1-nya adalah 2 ya. 2 dikurang 2 kali 2 ya. 2x1 kan? 2 dikali 2 dikurang x2. X2-nya adalah 1 ya. Nah, koma. X2-nya adalah 1 ya. 1 ditambah X3. X3-nya adalah minus 1. Berarti ini berubah jadi minus ya. Dan X3-nya adalah X3 pangkat 2. Minus 1. Kan X3-nya minus 1 ya. Minus 1 dipangkatkan 2. Udah nih teman-teman. Langsung bisa kita hitung ya. 2 kali 2, 4. Nah, ini jadi 4 ya. 4 dikurang 1, 3. Jadi 3. 1 dikurang minus 1. 1 dikurang 1 lah ya. Jadinya 0. Minus 1 dipangkatkan 2, jadinya 1. Maka kita dapatkan hasil transformasi dari vektor 2,1, minus 1 ke ruang vektor yang baru adalah 3,0,1. Nah, jadi kita dapatkan transformasinya atau si vektor A yang berada pada R aksen 3 adalah 3, 0 dan 1. Nah, vektor 301 adalah peta dari vektor 2,1, minus 1. Vektor 2,1, minus 1 adalah prapeta. Jadi, hasil dari transformasinya ini dia dikatakan peta. Nah, sedangkan asal dari transformasinya tadi, vektor asal dari transformasinya tadi, dia dinamakan prapeta. Nah, dari vektor 3,0,1. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut? Silakan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita coba masuk ya ke materi selanjutnya. Nah, sekarang transformasi linear dari R ruang vektor N menuju ruang vektor M. Nah, misalkan diketahui E1, E2, sampai En adalah basis baku untuk ruang vektor N. Dan misalkan A adalah sebuah matriks M kali N yang mempunyai TE1, TE2, TE3. Nah, ini berarti transformasi dari ruang vektornya ya. Sementara tadi E1, E2, E3, dan seterusnya ini merupakan basis baku sebagai vektor-vektor kolomnya. Misal, diketahui kita mau mentransformasikan si vektor A, misalnya. Vektor A dari ruang R
2, misal ini saya lupa kasih aksen lagi ya, menjadi R aksen 2. Nah, diberikan rumus sebagai berikut. Nah, ini ternyata rumusnya diketahui sebagai berikut gitu. Di mana transformasi X1, X2 akan ditransformasikan untuk X1-nya adalah X1 plus 2X2 dan untuk X2-nya adalah X1 minus X2. Nah, sekarang kita ambil contoh dari rumus tersebut. Jadi ini setiap rumus transformasi vektor itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Hanya pada contoh ini ya rumus yang kita dapatkan sebagai berikut gitu ya. Nah, misalkan kita punya vektor 1 dan vektor A misalnya, kita asumsikan ini vektor A ya. Vektor E ini E1 sebenarnya. Nah, di mana si E1 ini atau A1 nih, E1 deh saya tulisnya biar nggak pusing ya, E1. Dia ditransformasikan akan menghasilkan nilai 1 dan 1. Dan E2 dia bernilai 1 dan 0. Kita transformasikan ke rumus ini, rumus yang di atas tadi, akan menghasilkan 2 dan minus 1. Nah, kalau teman-teman perhatikan, tadi kan si vektor A ini dia memiliki basis E1 sama E2 kan? Di mana E1-nya itu adalah 1, 0 dan E2-nya itu adalah 1, 0. Ya, 1, 0 dan 1, 0 juga ya. Ini matriks A-nya itu, maaf bentar. Ya, ternyata ini ya. Untuk E1-nya ternyata basis matriks A-nya itu adalah 1, 0, 1, 0. Ini dari sini ya, 1, 0, 1, 0. Dan basis E2-nya itu adalah 1, 0, 1, 0 juga. Nah, lalu kita transformasikan, teman-teman. Kedua kolom dari vektor ini ke dalam bentuk transformasi vektornya. Kita masukkan ke rumus transformasi vektornya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini E1-nya kita ambil, kita jadikan vektor baris, dan E2-nya kita ambil juga, kita jadikan vektor baris, lalu kita kalikan dengan masing-masing barisnya. Sorry, ini vektor kolom ya, bukan vektor baris. Vektor kolomnya kita kalikan dengan barisnya. Atau kita masukkan ke dalam vektor baris yang ada pada rumus transformasinya. Sehingga nantinya akan menghasilkan transformasi dari matriksnya itu sendiri. Jadi transformasi dari matriks A ke A aksen yang tadinya 1, 0, 1, 0 menjadi 1, 1, 2, minus 1. Ini didapat dari mana? Kita ambil kolom pertama. Kolom pertama kita masukkan ke rumus ini ya, ke rumus X1 plus 2X2-nya. Ini kan X1-nya tuh 1 ya. 1 ditambah 2 dikalikan dengan 0. Sama dengan 1. Nah, yang bawahnya pun kita masukkan juga, teman-teman ya. Sorry, yang ini ya. Yang 1, 0-nya tetap kita masukkan juga ke fungsi yang kedua. 1 dimasukkan ke X1, jadinya 1. Lalu 0 dimasukkan ke X2, sehingga akan menghasilkan 1 dikurang 0 gitu ya. Hasilnya adalah 1. Jadi 1, 1. Nah, sedangkan yang E2-nya ini 1, 0, 1-nya dimasukkan ke... Sorry, ini minus 1 dari mana ya? Dua minus 1 1. Oh, maaf. Ini kayaknya saya salah ini ya. Salah jelaskan, mohon maaf teman-teman, kita ulang aja ya. Ini kayaknya saya salah jelaskan. Maaf saya salah jelaskan tadi. Nah, misalnya di sini diketahui transformasi vektor dari vektor E1 yang tadinya dia rumus vektor transformasinya adalah T gitu ya. Menjadi hasil
transformasinya adalah T aksen misalnya. Ini saya salah tulis juga. Nah, di mana yang sebelumnya vektornya itu adalah 1, 0 dan hasil transformasinya itu adalah 1, 1. Nah, sekarang kita ingin ubah baik itu vektor asalnya dan hasil transformasinya ini kita akan ubah. Dan kita masukkan ke rumus transformasi vektor yang tadi kita miliki. Di mana di sini satunya itu dimasukkan ke sini. 1 yang ini dimasukkan ke sini, 0 yang ini dimasukkan ke sini. Sehingga 1 0-nya kita masukkan ke atas dan yang 1-1-nya kita masukkan ke yang bawah. Kayaknya salah deh tadi. Maaf. Nih saya hapus dulu. Nih ya, ini yang 1 0-nya dimasukin ke yang atas, lalu yang 1-1-nya dimasukin ke yang bawah ya kalau nggak salah. 1 X1-nya itu 1 plus 0 jadi 1 plus 0 jadi 1 0. Lalu 1 bentar 1 0 1 X1-nya 1 ditambah 2X2-nya 0. Oke, 1. Lalu 0 dimasukkan ke sini 0 bawahnya 1 ya. 1 0 1 dimasukkan 1 ditambah 2X2-nya 1 ya. Ininya 0, 1-1-nya ini kayaknya ada yang salah ya tadi. Kayaknya tadi saya sudah nemu deh. Oke, tadi nggak ada masalah di sini X1, X2. Nah, ini kan ditransformasikan ya, teman-teman ya. Dimana si titik X1-nya ini dia akan ditransformasikan ke rumus ini kan ya. X1 plus X2, 2X2 gitu ya. Dan X1 kurang X2. Nah, sehingga kalau kita miliki nilainya itu adalah 1, berarti yang 1 ini kita masukkan ke sini kan. 1 X1 ditambah 2X2. 1 ditambah 2, kan ininya X1-nya 1 ya. X1-nya 1 ditambah 2X2, 2 dikalikan 0. Nah, hasilnya adalah 1. Lalu di sini 1 dikalikan dimasukkan ke sini ke X1 1 gitu kan, dikurang X2-nya 0. Nah, 1. Nah, ini ternyata yang si vektor ini dia adalah hasil dari vektor yang ini ya. Vektor yang ini dia adalah hasil transformasi dari vektor yang ini dimasukkan ke rumus yang ini ya, teman-teman ya. Dan sekarang kebalikannya, misalnya kita mau mentransformasikan balik, teman-teman misalnya. Nah, kalau kita transformasikan balik kan berarti yang ini, si 10 ini, kita masukkan lagi ke fungsi T-nya tadi, teman-teman ya. Di sini X1-nya itu adalah 1 kan. 1 ditambah 2X2-nya. 2X2-nya itu 2X2-nya 0 ya harusnya. Kenapa ini 2 sama minus 1 ya? Sebentar. 2 minus 1-nya ini didapat dari 1 0 ya. Oke, 0. Kayaknya ini kebalik ya, teman-teman ya. Saya kayaknya ini yang bikin pusing tuh ternyata ini kayaknya kebalik nih. Harusnya sih kalau kita masukkan kita ambil ini sebagai X1-nya dan ini kita ambil sebagai X2-nya, ini akan menghasilkan seperti ini ya. Harusnya ini minus 1 sama 2 kali ya. Kalau kita masukkan nih coba ya, 0 sebagai X1 0 kan, ditambah 2 dikali 1, hasilnya adalah 2. Lalu 0 X1-nya di sini 0 dikurang
X2-nya adalah 1, minus 1. Oh, berarti ini dibalik ternyata teman-teman ya. Hasil dari transformasi E2 sama dengan T ini. Yang tadinya dia X1-nya ini dan X2-nya ini. Nah, pada transformasi ini berarti yang X1-nya ini yang bawah dan X2-nya ini yang atas. Seperti itu ya. Nah, sehingga nanti hasil transformasinya ini kita dapatkan sebagai berikut. Hasil transformasinya ini kita masukkan ke dalam vektor. Ini hasil transformasi pertama dari S1-nya, 1, 1. Dan ini dari E2-nya, 2 minus 1. Adalah matriks baku untuk T di atas. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, jika dilakukan banyak sekali transformasi matriks dari ruang N ke ruang M secara berurutan, maka hasil yang sama dapat dicapai dengan transformasi matriks tunggal. Nah, ternyata kalau misalnya teman-teman punya banyak basis vektor, misal matriks A ini dia terdiri dari basis vektor E1, ini himpunan kali ya, E2, E3, seterusnya sampai En. Nah, transformasi dari masing-masing basis vektornya ini, TE1, TE2 misalnya, sampai TN, dia akan sama dengan transformasi atau setara dengan transformasi dari vektornya langsung, teman-teman. Nih, maka hasil yang sama dapat dicapai dengan transformasi matriks tunggal. Nah, jika transformasi matriks sebagai berikut, misalnya di sini T1 untuk X, itu sama dengan matriks A1 dikalikan X, T2X, matriks A2 dikalikan X, dan seterusnya sampai Tn sama dengan matriks An dikalikan dengan X. Dari ruang vektor N ke ruang vektor M dilakukan berurutan, maka hasil yang sama dapat dicapai dengan transformasi matriks tunggal Tx sama dengan Ax. Di mana A-nya ini dia terdiri dari AK sampai A1. Nah, jika transformasi ruang vektor R2 menjadi R aksen 2 adalah perkalian oleh sebuah matriks A yang mempunyai inverse dan misalkan T memetakan titik X, Y ke titik X aksen, Y aksen, maka kita bisa tuliskan X aksen, Y aksen sama dengan matriks A dikalikan dengan X dan Y. Dan sebaliknya juga, matriks vektor X dan Y sama dengan matriks A aksen atau A inverse, inverse dari matriks A dikalikan dengan vektor X aksen dan Y aksen. Nah, jadi kalau misalnya kita mau cari hasil transformasinya, kita bisa kalikan vektor asalnya dengan matriks A-nya. Nah, kalau kita cari kebalikannya, kita misalnya mau cari titik vektor asalnya dari titik vektor tujuannya. Nah, kita kalikan dengan inverse dari matriksnya. Nah, misalnya kita ambil contoh sebagai berikut nih, teman-teman. Carilah persamaan bayangan sebuah garis, di mana garisnya ini, persamaan dari garisnya ini adalah X, Y, sama dengan 2X plus 1, yang dipetakan oleh matriks A 3, 2, 1, 1. Nah, sekarang matriksnya kita udah punya, dan garisnya kita sudah punya. Nah, sekarang yang ditanya adalah carilah persamaan bayangan. Berarti yang kita cari adalah X aksen dan Y aksennya, teman-teman ya. Nah, untuk mencari X aksen dan Y aksen, kita cukup mengalihkan matriks A dengan X dan Y-nya. Nah, maka di sini kita cari saja, teman-teman, langsung X aksen, Y aksen, sama dengan matriks A-nya. Kita masukin matriks A-nya 3, 1, 2, 1. Lalu kita kalikan dengan X dan Y-nya. Nah, sehingga nanti kita dapatkan X aksen dikalikan dengan sama dengan 3, 1, 2, 1-nya dikalikan dengan X dan Y-nya ya. Ini matriks A-nya dikalikan dengan apa tadi? Ininya R2-nya. Nah, R2-nya.
Nah, maka ini tinggal kita kalikan saja, teman-teman. 3 dikalikan dengan X, 3X. 1 dikalikan dengan Y, plus Y. Lalu 2 dikalikan dengan X, 2X. 1 dikalikan dengan Y, sama dengan Y. Nah, jadi akan kita dapatkan persamaan garisnya sebagai berikut gitu ya. Untuk X aksen sama dengan 3X plus Y, dan Y aksen sama dengan 2X plus Y. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita cari kebalikannya, teman-teman? Nah, kalau kebalikannya berarti kita jadikan dulu si matriks ini sebagai inverse. Kan yang akan kita cari adalah X sama Y-nya. Maka kita gunakan rumus A inverse dikalikan dengan X aksen dan Y aksennya. Nah, X aksen dan Y aksennya kita sudah punya ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita tinggal cari untuk si X dan Y-nya. Nah, kalau teman-teman ingat, inverse matriks itu kan dia bertukar posisi ya, teman-teman ya. Seperti ini nih. Sorry, ini 2 ya. Nah, 3 sama 1 dia akan bertukar. Sehingga nanti ini misalnya matriks A ya. Kita cari inverse matriksnya. Nah, ini bertukar, ini 1, ini 3. Dan 1 dan 2 ini dia tidak bertukar, melainkan dia keduanya diberi negatif, dijadikan nilai negatif. Nah, diagonal yang ini dia ditukar, diagonal yang ini dia dijadikan negatif. Sehingga kita dapatkan inverse dari matriks A-nya itu adalah 1, 3, minus 1, dan minus 2 kita kalikan dengan X aksen, Y aksennya. Nah, sehingga kita kalikan 1 dengan X aksen, minus 1 dengan Y aksen, minus Y aksen, minus 2 dengan X aksen, minus 2 X aksen, dan 3 dengan Y aksen, plus 3 Y aksen. Nah, X aksen minus Y aksen ini apa? Ini adalah X-nya. Dan minus 2 X aksen dan plus 3 Y aksen adalah Y-nya. Sehingga kita dapatkan X-nya itu sama dengan X aksen minus Y aksen, dan Y-nya itu sama dengan minus 2 X aksen plus 3 Y aksen. Nah, setelah kita dapatkan ini, X sama dengan X-nya, rumus X-nya berapa, dan rumus Y-nya itu apa, sekarang kita substitusikan untuk kedua titik tadi ya, untuk kedua sistem persamaan yang tadi kita dapatkan. Nah, ini sistem yang kita dapatkan. Kita substitusikan dengan ke persamaan yang kita cari garisnya tadi. Di mana persamaannya itu adalah Y sama dengan 2X plus 1 ya, teman-teman. Y sama dengan 2X plus 1. Nah, ini kita masukkan saja, teman-teman ya. Jadi kita tuliskan saja di sini Y sama dengan 2X plus 1. Nah, Y-nya kan tadi kita punya nih. Y-nya itu adalah minus 2 X aksen plus 3 Y aksen. Sama dengan 2 dikalikan dengan X. X-nya itu adalah X aksen min Y aksen. Ditambah 1. Nah, ini nggak bisa dioperasikan ya. Jadi kita tulis saja di sini 2X aksen plus 3 Y aksen. Sama dengan 2X aksen minus 2 Y aksen plus 1. Nah, sekarang kita ingin cari Y aksennya aja. Untuk Y aksennya berapa misalnya? Karena kan di sini garisnya itu adalah Y sama dengan Y-nya kan di sini kan yang dicari. Nah, sehingga kita samakan juga. Jadi yang di ruas kiri ini adalah Y aksennya. Nah, kita posisikan ya teman-teman ya, dimana si Y aksen ini ada di ruas kiri dan si X-nya ini ada di ruas kanan. Nah, sehingga kalau teman-teman perhatikan di sini minus 2Y aksen berpindah ruas, maka dia akan menjadi positif. Positif ya? Iya. Positif. Iya, harusnya jadi ini 3Y ya. Ini sorry bukan 3Y kayaknya. Y sama dengan 3Y. 3Y aksen. Ada yang salah nggak Nadia kira-kira? Betul Pak, sudah betul. Sesuai dengan yang tadi diketahui.
benar. Oh iya, benar-benar ya. Jadinya 5 ya, benar ya? Iya, 5Y betul. aksen. Nah, untuk X-nya kita pindahkan ruas lagi. Nah, ini kan berarti udah habis ya. Nah, ini udah berpindah kan jadi 5Y aksen. Nah, minus 2X aksennya ini kita pindah ruaskan ke kanan. Sehingga kita dapatkan 4X aksen plus 1. Sehingga kita dapatkan untuk persamaan bayangan dari persamaan garis Y sama dengan 2X plus 1 adalah 5Y aksen sama dengan 4X aksen ditambah 1. Nah, tapi di sini kan Y-nya tadi persamaan garisnya itu Y saja, tidak ada tidak ada variabel di depannya, tidak ada angka di belakang di depannya. Nah, maka kita bisa bagi atau kita hilangkan angka yang ada di depan si Y-nya ini, Y aksen ini. Nah, untuk ruas kanan dan kirinya kita bagi menjadi 5. Nah, 5Y aksen dibagi 5, maka hasilnya adalah Y aksen saja. 4X aksen dibagi 5, hasilnya adalah 4/5 X aksen. Dan 1 dibagi 5, hasilnya adalah 1/5. Sehingga di sini kita dapatkan persamaan bayangan dari Y sama dengan 2X plus 1 adalah Y aksen sama dengan 4/5X aksen plus 1/5. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi cukup simpel ya, teman-teman ya, transformasi vektor linear ini. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau mentransformasikan suatu vektor ke ruang vektor lain, teman-teman perhatikan dulu, apa sih rumus dari transformasinya. Nah, begitu juga dengan transformasi vektor linear. Kalau misalnya teman-teman punya matriks dari suatu transformasi vektor, teman-teman bisa coba cari dulu inverse dari matriksnya dan teman-teman cari X aksen Y aksennya dan juga X Y-nya. Karena memang X aksen dan Y aksen itu adalah hasil transformasinya, sedangkan X dan Y ini adalah titik asal dari transformasi vektor tersebut. Oke. Sebelum kita akhiri untuk pertemuan kuliah pertemuan ke-14 ya, untuk pertemuan ke-14 ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Pak, Nadia mau nanya. Ya, silakan Nadia. Kenapa? Ini untuk misalnya nih Pak, ada soalnya itu tentang ini untuk transformasi, tapi bilangannya itu entah koma ataupun pecahan. Terus apa transformasi rumusnya diketahui terlebih dahulu atau gimana ya Pak? Ya tetap Nadia, kalau misalnya kita punya misalnya vektornya ini dia nilainya tidak bulat ya, misalnya nilainya ini nilai desimal, misalnya 3,5 sudut X1-nya 3,5 dan sudut X2-nya ini misalnya 7,2. Nah, tetap kita harus cari dulu Nadia fungsi dari transformasi vektornya itu atau transformasi vektor linearnya dulu. Nah, dari situ kita bisa masukkan. Kan kita udah ketahui X1 dan X2-nya. Jadi nggak masalah ya Nadia ya. Tinggal kita masukkan sehingga nanti kita dapatkan hasil transformasi dari vektor tersebut. Ya. Pak, ya, tapi untuk ininya Pak, misalnya itunya apa namanya vektornya itu lebih dari 3, berarti itu sama aja Pak rumusnya atau tinggal ditambahin beberapa aja? Biasanya Nadia kalau vektornya ini lebih dari 3 titik, maka fungsi dari transformasinya pun dia ada 3 biasanya Nadia. Contohnya kan seperti ini ya. Nah, ini ya. Kan di sini fungsi transformasinya itu untuk X1-nya itu, fungsi X1-nya itu adalah 2X1 minus X2. Lalu fungsi X2-nya itu adalah X2 plus X3. Dan X3-nya itu adalah X3 kuadrat. Nah, kalau misalnya Nadia punya matriks sebagai berikut. Biasanya kalau yang ditransformasikan tuh matriksnya matriks persegi ya, Nadia ya. Jadi baris dan kolomnya itu pasti sama. Dia tidak mungkin baris dan kolomnya itu berbeda. Nah, untuk case ini kan dia ada 3 ya, di ruang 3. Berarti kan si vektornya pun dia 3 kali 3. Misal vektornya 1, 0, 1, 0, 1, 0, dan 1, 0, 1. Nah, dia tinggal masukkan saja. Ini kan untuk X1 ya. Ini X1, X2, dan X3. Nah, dia tinggal masukkan saja. Ini yang pertama,
Nadia masukkan ke sini. Lalu yang ini juga teman Nadia masukkan ke rumus yang ini. Dan yang ini pun Nadia masukkan ke rumus yang ini. Nah, kayak gitu Nadia. Nah, sehingga nanti Nadia akan dapatkan hasil dari transformasinya. Atau Nadia akan dapatkan X aksen, atau X1 aksen, X2 aksen, dan X3 aksennya. Seperti itu, Nat. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, Nadia. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin saya cukupkan saja ya untuk pertemuan ke-14.